Aitor kontra Memphis Depay. Luka De Jong, kapitalne zagranie De Jong. Ansu Fati bramka. Oke guys, ulang coba-coba ya teman-teman. Kali ini kita bakalan mereview pertandingan Barcelona menghadapi Levante. Barcelona menang dengan skor 3-0. Gol pertama FC Barcelona dicetak oleh Memphis Depay melalui pergerakan skill individualnya, dijatuhkan di dalam kotak penalti, kemudian dia ngambil penalti dan langsung dia eksekusi. Kemudian yang gol kedua, Luka De Jong, gol perdananya di FC Barcelona. Kemudian yang ketiga, Ansu Fati is back melalui pergerakan yang eksplosif ya. Tapi sebelum kita masuk ke substansi yang bakalan kita bahas, ada komentar-komentar yang lelucon ya. Lelucon menurut aku. Kenapa teman-teman? Banyak sekali yang mengomentari bahwa apa yang dilakukan oleh Barcelona di pertandingan kali ini tanpa campur tangan Ronald Koeman selaku head coach. Seperti yang kita ketahui, Koeman mendapatkan hukuman atas protes yang dia berikan di pertandingan sebelumnya. Jadi dia nggak boleh ada di bench. Diganti oleh asistennya Alfred Schreuder dan Henrik Larsson teman-teman dan lain sebagainya. Banyak tuh yang menjustifikasi, yang menggiring opini tersebut bahwa kemenangan ini tanpa Ronald Koeman. Lelucon bagi aku teman-teman. Kenapa? Karena pada esensinya teman-teman, Ronald Koeman tetap ambil peran untuk menentukan apa yang terjadi di pertandingan ini. Aku diskusi juga sama pelatih-pelatih profesional. Ini bukan dari pandangan aku sendiri teman-teman. Dan ketika pelatih profesional khususnya head coach tidak ada di lapangan akibat akibat ada hukuman kartu kuning ataupun kartu merah ataupun apapun lah itu, harus dia berada di bangku penonton. Pada esensinya tetap yang mengambil peran itu, yang mengatur strategi itu pelatih utama, khususnya pada momen ini Ronald Koeman. Nah, karena Ronald Koeman nggak ada, ditugaskanlah asistennya di pinggir lapangan, tetap dengan komunikasi dengan Ronald Koeman. Jadi lelucon yang sebenarnya nggak perlu aku tanggapi ya, tetapi hal ini harus aku tanggapi juga. Karena apa? Karena ini digiring opini seolah-olah apa yang dilakukan oleh Barcelona kali ini tidak ada campur tangan dari Koeman. Dan banyak juga yang menggiring opini lagi ya, karena benci ke Ronald Koeman, disebut-sebut ketika Koeman nggak ada permainan Barcelona bagus, tetapi ketika Koeman ada permainan Barcelona nggak bagus. Itu semoga terluruskan lah ya. Oke, kita masuk ke pertandingan teman-teman. Kenapa aku nggak buat analisis pakai grafis-grafis seperti biasa? Karena pola permainan yang dilakukan oleh FC Barcelona pada pertandingan kali ini sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Barcelona, kalau kita lihat tampilan dari televisi tentunya menggunakan pola 4-3-3, tetapi dari secara pergerakan mereka itu menggunakan pola 4-2-3-1, sedangkan Levante menggunakan pola 4-3-3. Ini salah satu improve yang dilakukan Koeman beserta asistennya Alfred Schreuder dan Henrik Larsson teman-teman. Apa itu? Mereka kalau di TV kan kita saksikan Coutinho di posisi penyerang kanan kan teman-teman. Nah, kalau di lapangan Coutinho itu berada di belakang striker, di belakang Luka De Jong, kemudian di kiri itu ada Memphis Depay, kemudian di kanan itu Pablo Gavi teman-teman yang mengcover area kanan dan sesekali juga masuk ke area dalam, ke tengah teman-teman, half space dan lain sebagainya. Kemudian didampingi juga double pivot Nico Gonzalez dan Sergio Busquets. Walaupun secara matematis teman-teman pergerakan mereka ini fluid, nggak statis di satu posisi. Contohnya Gavi teman-teman yang harus juga mengcover area-area kosong yang ada di lini tengah. Sampai situ jelas ya teman-teman. Nah, kalau kita berkaca dengan Levante, kalau teman-teman lihat track recordnya, Levante ini tim lawak. Aku bukan berarti aku nggak mengapresiasi kemenangan Barcelona menghadapi Levante, tetapi Levante ini beberapa match terakhir ini banyak sekali error-error di lini belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Levante tidak memiliki kekuatan untuk awal-awal musim ini dari lini belakangnya. Dan yang ketiga, pada pertandingan kali ini juga Levante tidak menerapkan compact, rapat padu padat, parkir bus lah istilahnya teman-teman. Nah, kalau misalnya Barcelona menghadapi tim seperti Levante yang tidak menerapkan rapat padu padat, ya seperti inilah yang terjadi. Sampai situ jelas ya teman-teman ya. Apa yang dilakukan oleh Barcelona dengan menerapkan pola seperti yang aku jelaskan tadi itu sekali lagi ada campur tangan dari Ronald Koeman. 4-2-3-1 dilakukan Koeman, bisa juga menjadi 4-3-3 tuh teman-teman ya.
Nah, kemudian Barcelona seperti biasa di awal pertandingan menerapkan lagi Salida, Lavia, Busquets turun ke belakang, melebar 2 CB, Eric Garcia dan Pique teman-teman. Kemudian Sergio Dest sebelah kiri, kemudian Migueza sebelah kanan melakukan overlap. Tujuannya jelas ya, untuk memanfaatkan tusukan dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, pada pertandingan kali ini sebelah kanan tidak terlalu banyak melakukan serangan, sama seperti di pertandingan menghadapi Cadiz. Di sebelah kiri over serangan yang dilakukan oleh Barcelona melalui Sergio Dest. Untungnya inilah yang kita sebut ya, pemain muda naik turun masih normal, jadi nggak bisa kita justifikasi, nggak bisa kita judge, karena banyak juga beberapa supporter menjudge ketika Dest bermain flop di satu pertandingan, jelek, inilah, inilah. Nah, pada pertandingan kali ini dia menunjukkan permainan yang cukup eksplosif ya, dengan pergerakannya, dribblingnya nggak terlalu kasar lagi seperti pertandingan Cadiz ataupun sebelumnya. Jadi nggak heran setelah pertandingan ini Dest stop permainannya di pertandingan kedepannya. Ketika Dest drop permainan pasti bakalan dihujat, karena pemain muda naik turun, yang penting terus diberi menit bermain teman-teman ya. Dan sampai menit kelima ya, dan aku saksikan itu Barcelona menerapkan Salida, Lavia, memanfaatkan permainan wide, lebar lapangan kiri kanan, dan pada akhirnya dari sisi kiri juga, area kiri, Depay melakukan pergerakan individual, tusukan teman-teman. Ini penting ya, seperti apa yang disampaikan oleh Koeman, bahwa Barcelona harus memiliki pemain yang berani melakukan tusukan dari kiri, baik itu pun kanan. Nah, pada pertandingan kali ini kenapa Barcelona bisa memberikan tusukan yang luar biasa? Iya, karena Barcelona menghadapi pemain yang kualitasnya berbeda dengan Barcelona. Tetapi apa yang diinginkan Koeman pada sejatinya pada pertandingan ini terlihat dengan memanfaatkan Dest dari sisi kiri, dan sisi kanan kurang begitu dimanfaatkan ya teman-teman ya. Dan Depay dilanggar dan berbuah penalti dan dicetak Depay. Itu gol pertama, skill individual melalui tusukan individu juga. Kemudian ada hal yang berwarna teman-teman, setelah Coutinho dimasukkan bermain di FC Barcelona, ada variasi-variasi gitu. Shooting dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh FC Barcelona. Beberapa kali dilakukan oleh Depay, Coutinho teman-teman. Kemudian pada pertandingan kali ini yang kita patut soroti itu yaitu pergerakan dari Pablo Gavi ya. Kenapa aku sebutkan Pablo Gavi ini luar biasa? Karena di La Masia teman-teman, kan biasa kita nih kumpul-kumpul, kongko-kongko biasanya kan. Kalau misalnya kita jago bermain olahraga, Gavi ini termasuk, kalau kita tanya ke orang-orang La Masia, orang-orang yang sebaya dia, satu stambuk lah dia sama Pablo Gavi. Kalau ditanya Pablo Gavi ke mantan-mantan pemain La Masia, gimana Pablo Gavi ini? Satu hal yang pertama kali disebut, bagus oleh sejawat-sejawatnya. Dan itu ditunjukkan Gavi di Barcelona. Cara dia megang bola, cara dia memberikan passing-passing luar biasa, umpan-umpannya luar biasa. Dan yang paling penting ya, walaupun dia umur 17 atau 18 tahun, 17 ya, dia nggak kasar megang bola, lembut megang bola, lengket megang bola teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat Demir masih kasar, Dest pun sesekali masih kasar. Dan Gavi ini terlihat kelihayannya dalam screening bola, menjaga bola dan memberikan kepada lawan. Tapi sangat sulit kita menilai karena ini masih pemain muda. Satu match kadang top pada pertandingan ini, di match kedepannya flop. Itu normal. Tapi tuntutannya sekarang FC Barcelona kan harus bagus. Tapi ya sulit juga ya untuk menyamakan pikiran. Karena ketika orang ingin menang terus, ketika ada satu yang celaka ataupun drop, pasti dihujat. Sepak bola ini cuma ada 3, menang, kalah, seri. Nggak mungkin menang terus, pasti ada kalah, pasti ada seri. Tinggal bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Selanjutnya Barcelona melakukan beberapa kali press. Ini cukup baik ya menurut aku teman-teman ya. Walaupun press yang mereka lakukan tidak begitu agresif. Ini salah satu yang mungkin kenapa nggak begitu agresif ya, terkait stamina. Yang agresif itu seperti yang dilakukan oleh Barcelona menghadapi Real Sociedad. Terlihat juga kan di babak kedua awal-awal ya. Mulai babak kedua lah udah mulai turun tuh dominasi, intensitas yang dilakukan oleh Barcelona. Sebelumnya bisa diramu kembali oleh Koeman, Alfred Schreuder, Henrik Larsson dan lain sebagainya untuk menguasai permainan teman-teman. Dan
ada satu hal yang menarik aku lihat dari gaya Alfred Schreuder, asisten pelatih FC Barcelona ataupun Ronald Koeman. Terlihat berbeda dari gaya Alfred sama Koeman. Koeman lebih pasif, lebih diam teman-teman ketika memberikan instruksi di lapangan. Sedangkan Alfred ini lebih atraktif, seperti Pep lah ya, banyak omong lah di pinggir lapangan. Kemudian hal itulah yang mungkin kenapa pada pertandingan tersebut banyak yang menggiring bahwa tidak ada andil Koeman. Tapi ini lelucon. Kalau misalnya orang mengatakan tidak ada andil Ronald Koeman, itu terkait tentang apa ya? Tentang selera. Ada orang yang suka pelatih yang teriak-teriak di pinggir lapangan, ada yang tidak suka pelatih yang diam aja dan lain sebagainya. Kemudian ada salah satu hal yang harus diperbaiki lagi ya, yaitu tentang Barcelona yang nggak pandai main bola-bola crossing. Ketika Barcelona udah mau masuk ke dalam kotak penalti, bingung yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka melakukan crossing, crossingnya apa ya, tidak akurat ya, malah tetap memberikan bola-bola setengah dada, yang tentu itu merugikan bagi batang kayu Luuk de Jong untuk memanfaatkan serangan. Coba Depay ada tuh 1 atau 2 kali memberikan crossing kepada Luuk de Jong, hampir saja berbuah gol. Dan yang poin selanjutnya ini yang aku appreciate ya, mungkin nggak banyak yang expose, yang bahas bahwa kembalinya La Masia, walaupun ini masih menghadapi Levante teman-teman. Kenapa aku sebut kembalinya La Masia? Pertama, Oscar Migueza La Masia, Gerard Pique La Masia, Eric Garcia La Masia, Pablo Gavi La Masia, Sergio Busquets La Masia, udah 5. Kemudian ada Nico Gonzalez La Masia. Kemudian ada pemain dari cadangan lagi teman-teman, Ricky Puig La Masia, Ansu Fati La Masia, Araujo, Demir bukan dari La Masia. 8 pemain La Masia berkontribusi pada pertandingan kali ini. Yang artinya apa? La Masia sudah mulai perlahan-lahan bangkit lagi. Dan ini ditweet oleh pelatih Barcelona B, Pimienta teman-teman, dan mengapresiasi apa yang sudah terjadi bagi La Masia sekarang ini bagi FC Barcelona. Sekali lagi, walaupun apa ya kita sebut ya, mereka ini anak-anak muda, nggak usah terlalu berekspektasi tinggi, karena aku yakin ketika udah menonton pertandingan ini udah oke, permainan Barcelona. Satu pertandingan ke depan hancur lagi, pasti komen bakalan bertebaran, hinaan, makian dan lain sebagainya. Dan itu yang kita apresiasi. La Masia. Mungkin jarang ya, dari beberapa musim terakhir La Masia 8 ataupun bahkan full tim bermain untuk FC Barcelona. Good job. Kemudian aku memetik apa yang disampaikan oleh Ronald Koeman ya. Ini terakhir teman-teman, memetik apa yang disampaikan oleh Ronald Koeman. Barcelona akan berbahaya jika pemain-pemain yang dimiliki oleh FC Barcelona full tim. Coba teman-teman bayangkan, beberapa pemain menunjukkan kualitas yang berbeda. Contoh Gavi, kualitasnya berbeda kan kalau kita bandingkan dengan pemain lawan. Bisa memberikan pergerakan, cara megang bola yang berbeda. Depay, Des, dan lain sebagainya. Kalau pemain-pemain tersebut bugar, Ansu Fati, dan lain sebagainya. Jadi alangkah alangkah adilnya kalau misalnya Koeman dinilai ketika tim-tim yang dia pemain-pemain yang ada di timnya bugar. Baru di situ bisa kita lihat apakah Koeman ini nggak oke, apakah Koeman ini oke. Dari situ baru bisa kita lihat teman-teman. Oke lah, sampai sini aja. Mungkin kedepannya bagaimana kita lihat ya teman-teman ya. Untuk Levante, ya Levante ini kurang menurut aku, karena lawan Real Madrid kacau lini belakangnya, banyak kesalahan-kesalahan, dan pertandingan ini juga banyak errornya. Tetap support Koeman, dan dinilailah Koeman ketika timnya sedang lengkap. Kalau misalnya pun tidak lengkap dipecat, itulah suatu kebijakan yang udah diberikan oleh Koeman. Dan statement terakhir, taktik yang dimainkan oleh Barcelona ini tetap taktiknya Koeman. Lelucon, aneh kalau misalnya Koeman nggak ada berperan pada taktik ini. Karena dia head coach. Karena dalam staf kepelatihan itu teman-teman ada tugas-tugas yang diberikan. Jadi nggak bisa kita, sekali lagi aku pertegas, nggak bisa kita bilang ini tanpa Koeman. Oke, bye.